Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para insan SIG yang saya cintai, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah masuk bulan yang kita nantikan. Bulan yang kita damba-dambakan. Bulan yang penuh dengan rahmat. Bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran." Siapa yang merasa senang, merasa bahagia, gembira dengan hadirnya bulan Ramadan, maka jasadnya haram tersentuh dengan panasnya api neraka. Saya yakin kita semua sebagai seorang muslim merasa senang, merasa bahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan. Yang namanya bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ramadan awwaluhu rahmatun wa wasatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan niran." Ramadan awalnya rahmah, pertengahnya maghfirah, di ujungnya itqun minan nar, dijauhkan dari panasnya api neraka. Maaf, jangan sampai kita salah kaprah, salah mengerti tentang hadis yang Rasul sampaikan kepada kita. Jangan kita memenggal-menggal hadis. Misalnya 10 hari awal hanya mendapatkan rahmah, 10 hari pertengahan yang kita peroleh adalah maghfirah, ampunan dari Allah, 10 hari di akhir hanya itqun minar. Bukan itu. Hadis ini merupakan satu kesatuan di mana Allah Subhanahu wa taala insyaallah memberikan kepada kita tiga-tiganya. Bagi siapa? Bagi orang yang mengerjakan puasa karena Allah Subhanahu wa taala, bukan pengen pujian orang. Artinya apa? Seandainya ada seseorang yang mengerjakan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 30, niatnya karena Allah, maka dia mendapatkan rahmat dari Allah, maghfirah dari Allah, sekaligus itqun minanar. Saya yakin kita semua berharap agar kita mendapatkan ketiga-tiganya. Itu kan yang kita harapkan. Maka saya mengajak kepada Anda, wahai para insan SIG dimanapun Anda berada, yuk niatkan ibadah kita hanya mengharap ridho Allah, bukan pengen pujian dari orang. Ada orang muji kek, kagak muji kek, nggak ada urusan. Emang berpikirin yang penting Allah ridho. Ibadah jangan berharap pujian dari orang. Nah, apalagi kita emak-emak nih. Kalau saya bukan emak-emak, enen-enen. Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lahir zaman sekarang di mana Islam mengagungkan seorang perempuan. Dulu sebelum Islam datang, perempuan dihina oleh kaum laki-laki, nggak ada harganya, dianggap makhluk yang nomor 2. Bahkan ada yang mengatakan setengah iblis, separuh iblis. Sementara mereka yang laki-laki menganggap diri mereka separuh Tuhan, separuh dewa. Makanya kita perempuan bersyukur kepada Allah, hidup zaman sekarang setelah Islam datang. Kita diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berperan dalam keluarga. Kita ajak anak kita ajak suami kita ajak teman-teman kerja kita, lingkungan kita, masyarakat kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dalam kita mengerjakan ibadah di bulan Ramadan, kita adakan pengajian, kita adakan tadarusan dengan tetangga kita, dengan lingkungan kita. Bahkan kalau mungkin, maaf dalam tanda kutip, kita ajak anak keluarga kita, anak mantu cucu kita, ngariung tadarusan. Bareng-bareng kita mengerjakan juga sembahyang tarawih berjamaah. Kita bisa merasakan kemarin musim pandemi 2 kali bulan Ramadan. Ini imam yang paling banyak. Dulu satu masjid satu imam. Banyak jamaah sampai ribuan. Dengan pandemi, masya Allah, bahkan kita para emak-emak berperan mengajak anak keluarga jadi imam. Kemudian kita tadarusan. Kemudian kita bersalawat, kemudian kita berdoa. Masya Allah, luar biasa.
banyak yang bisa kita lakukan. Begitu banyak kita bisa mendapatkan pahala dari Allah. Syaratnya satu, jangan lupa. Niat libtigha'i mardatillah, hanya mengharapkan ridho Allah. Hai pemirsa, yang namanya ibadah kita, ruh ibadah kita ada dua. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Anda silahkan lihat di dalam Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidak aku perintahkan kepada kalian ibadah kepada Allah hanya memurnikan ketaatan untuk Allah semata-mata, bukan untuk yang lain. Yang kedua, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ittiba. Apa ittiba? Ittiba itu sesuai yang diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Oleh karena itu, apapun ibadah yang kita kerjakan akan diterima kalau sesuai dengan yang Rasul ajarkan. Makanya saya mengajak, yuk pemirsa, banyak-banyak kita belajar agama. Kenapa dengan ittiba? Kita lihat, yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Rasul. Rasul menyampaikan kepada kita, kita melaksanakannya. Walaupun suami Anda namanya Wahyudi, saya jamin nggak bakal dapat wahyu. Istrinya nih Anda, para perempuan, namanya Wahyuni, nggak dapat wahyu. Yang dapat wahyu hanya Rasul. Beliau menyampaikan kepada kita. Maka ibadah yang kita lakukan wajib sesuai dengan apa yang Rasul sampaikan. Maaf dalam tanda kutip. Seandainya Anda beribadah tidak sesuai dengan yang Rasul sampaikan kepada kita, maka ibadah kita ditolak. Tidak ada tuntunannya. Makanya Rasul bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatu nabi. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, dijamin hidup kalian pasti selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Al-Quran dan sunnah Rasul. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita wajib yang namanya Al-Quran tidak cukup dibaca, tapi ditadaburkan. Ayatnya dibaca, terjemahnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya amalkan dalam hidup. Hadis Rasul pun kita kaji. Yang namanya hadis adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, kemudian takrir Nabi dan keinginan Nabi. Keempat-empatnya hadis. Yuk kita kerjakan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidup kita akan semakin baik daripada kemarin. Pemirsa, kita kaji Al-Quran, kita kaji sunnah Rasul. Saat ini begitu mudahnya kita mencari pengajian. Saya yakin di tempat tinggal Anda, di RT, di RW, di kelurahan, di kecamatan, semua lingkup sosial kita ada yang disebut dengan majlis taklim. Bahkan kalau saya perhatikan 99% majlis taklim dikuasai oleh kita kaum perempuan. Hebat kaum perempuan. Masya Allah. Namun maaf dalam tanda kutip, apa ilmu yang kita peroleh di majlis taklim, amalkan dalam hidup. Jangan sampai Anda nyari ilmu di majlis taklim tapi tidak mengamalkan ilmunya, percuma. Rasul pun menggambarkan kalau orang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya ibarat pohon yang tidak berbuah. Maksudnya apa? Tiap hari nyapuin daunnya aja tidak mendapatkan hasil. Yuk kita kaji ilmu agama dengan baik. Kenapa? Kalau seandainya kita mengkaji ilmu agama dengan baik, ibadah sesuai aturan agama yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita, insya Allah kita mati husnul khotimah. Makanya kita ingatkan kalau ngaji, kita bersalawat. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Toh. Mak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan seorang perempuan yang hebat luar biasa. Kenapa saya katakan hebat? Anda lihat di Quran. Yang ada hanya surat An-Nisa. Perhatikan oleh kalian kaum laki-laki, tidak ada di Quran yang namanya surat Ar-Rijal. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengagungkan kita yang namanya perempuan sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Bahkan Rasul mengatakan,
memuliakan seorang perempuan 3 kali lipat dibandingkan dengan seorang ayah. Ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang dimuliakan?" "Ibumu." "Siapa lagi ibumu?" "Siapa lagi ibumu?" "Baru yang keempat, ayahmu." Makanya kita dalam Ramadan ini, dalam berpuasa ini, dalam mengagungkan bulan Ramadan ini berperan besar. Yuk, para emak, para ibu-ibu, para anak gadis, ajak keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini apapun yang kita lakukan, Rasul bersabda minimal pahala yang kita kerjakan 10 kali lipat dibandingkan ibadah di bulan yang lain. Makanya berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, begitu juga dalam sedekah. Saya ambil contoh, kalau anak-anak kita mau pergi tarawih ke masjid, bakal ini duit, goceng. Jangan noceng, udah gak musim hari gini, jangan pada koret, jangan. Mensyukuri nikmat Allah, minimal nih anak berapa, anak Anda 3, goceng. Masukin ya di termal masjid. Kita ajarkan kepada mereka kalau punya rezeki jangan pelit. Nah, kita pesan sama mereka di masjid jangan bercanda ya. Kalau sudah mulai sholat ikut yang benar. Atau kalau di tempat saya, kalau lagi tidak corona mah, emak-emak pun tarawehnya di masjid. Kita tuntun anak yang laki-laki, kita tuntun anak yang perempuan, maka insya Allah kita akan benar-benar bermanfaat buat keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, sehingga Allah akan memberikan keberkahan buat hidup kita yang selanjutnya. Terima kasih. Baik pemirsa, semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Sebagai manusia biasa, saya yakin saya melakukan kesalahan. Di lubuk hati yang paling dalam saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.